Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sirampok, Bapak Wahyudi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 4 Negeri Sirampok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini kita diberikan kesempatan atau diminta bantuan dari Buci untuk mengikuti disiminasi budaya positif di sekolah. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan keempat penutup doa. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Negeri 4 Sirampok kepada Bapak Wahyudi SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan kami hormati, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat kawinannya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Sirampok ini dengan tidak kurang suatu apapun. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabatnya dan kaum muslimin yang tak patuhnya dan sunahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini mari kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Sirampok yang akan disampaikan oleh Ibu Widya Stuti Suciati SPD. Saya yang pertama akan kita ikuti bersama, dukung semua hal yang disampaikan, kita pahami, kita dengarkan, dan nanti apa yang disampaikan bisa kita laksanakan bersama sebagai konsekuensi kita sebagai pengajar didik di SMP Negeri 4 Sirampok ini untuk menjadi ujung tombak kegiatan budaya positif di SMP Negeri 4 Sirampok ini sebagai peningkatan kualitas budaya yang sudah ada di sekolah yang perlu kita tingkatkan bersama putra putri siswa didik kita bersama dalam rangka kemajuan bersama, terutama di bidang karakter siswa. Itu yang bisa kami ucapkan, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa kita pahami dan kita laksanakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah SWT. Bila taufik wal hidayah.
kasih kami sampaikan. Acara berikutnya yaitu penyampaian inti atau materi diseminasi budaya positif di sekolah yang akan langsung dipandu oleh Ibu Widya Stuti Suciati SPD. Pada Ibu Widya Stuti Suciati SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Cirebon, Bapak Wahyudi SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 4 Cirebon. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika mengganggu yang seharusnya waktu istirahat untuk Bapak Ibu. Namun di sini saya sedang berlatih untuk menyampaikan materi yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, di mana budaya positif di sekolah ini sepertinya di sekolah kita sudah sering melakukan budaya positif. Salah satunya yaitu setiap hari Senin kita melaksanakan apel pagi atau upacara seperti itu ya Pak ya. Untuk kegiatan upacara bisa dikatakan budaya positif Pak ya. Kemudian ada juga kegiatan di hari Kamis, yaitu di Kamis pagi pembacaan Asmaul Husna. Kemudian ada juga di hari Jumat ada kegiatan kebersihan dan juga ada sholat duha, ada senam. Nah di sini ada konsep utama modul budaya positif. Ya sebelum kita melaksanakan budaya positif itu, kita harus memiliki konsep utamanya, yaitu adanya perubahan paradigma belajar itu didasarkan pada filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Kemudian adanya disiplin positif. Tujuan akhir dari pembahasannya adalah mengerti dan memahami makna disiplin. Bapak Ibu Guru, sebelum saya lanjut, barangkali nanti ada penyampaian materi yang memang belum sesuai. Barangkali nanti ada Pak Yon atau Bu Aski mau menambahkan, boleh saja nih. Kemudian adanya motivasi perilaku manusia. Tujuan akhir yaitu adalah memahami alasan dasar atau motivasi manusia dalam berperilaku. Jadi sebelum memahami alasan dasarnya atau untuk mengetahui tujuan akhirnya, itu harus memiliki motivasi perilaku manusia. Kemudian adanya kebutuhan dasar, yaitu memahami kebutuhan dasar dari siswa dan pemenuhannya. Kebutuhan dasar di sini sebetulnya saya sendiri masih belum belum memahaminya lebih dalam lagi. Barangkali Pak Rion bisa menyampaikan sedikit tentang kebutuhan dasar di konsep utama modul budaya positif itu bagaimana Pak? Untuk kebutuhan dasar sebenarnya itu ada dan saya sebenarnya untuk kebutuhan dasar ada 5 kebutuhan. Kalau masalah yang pertama kebutuhan dasar biologis. Terlalu kecil gitu Pak. Kebutuhan dasarnya itu ada 5. Yang pertama kebutuhan biologis, ini berarti makan, minum, dan seterusnya. Yang 4 ini yang psikologi, yang berhubungan dengan kebutuhan psikologi. Yang pertama kasih sayang berarti dari orang tua dan sebagainya. Berikutnya kebutuhan untuk
puasa adalah ice breaking atau jeda, atau kalau di pemerintahan disediakan adanya cuti. Itu karena berdasarkan kebutuhan dasarnya seperti itu. Saya ulangi, kasih sayang, terus tadi penghargaan akan dirinya ada, terus untuk kebebasan berekspresi dan kebutuhan berekspresi dan kebutuhan untuk hiburan. Di antara hiburan ada istirahat seperti yang disediakan pemerintah, yaitu cuti. Terima kasih Pak Yon atas penjelasan mengenai kebutuhan dasar untuk manusia dari siswa dan pemenuhannya. Kemudian adanya posisi kontrol restitusi, itu mengambil peran sebagai manajer dalam posisi kontrol dalam restitusi. Ini maksudnya posisi kontrol restitusi, misalkan ada anak yang bermasalah seperti sering kita hadapi, ada beberapa siswa yang laporan, Bu, si ini begini, si itu seperti ini, ada yang kadang datang terlambat ya Pak Sodikin, yang datang terlambat, kemudian ada yang berangkatnya 1 minggu, mungkin hanya 1 kali, tapi untuk tahun ajaran baru ini alhamdulillah anak-anak kita sudah mulai aktif untuk berangkat sekolah. Tidak berangkat memang benar-benar, kalau dicek memang benar-benar karena sakit gitu ya Pak ya. Nah di sini untuk posisi kontrol restitusi ini bagaimana cara penanganan anak-anak yang mempunyai dinamakan kasus ya Pak ya, dinamakan kasus, misalnya kasus sering terlambat, tidak mengerjakan tugas, kemudian jarang berangkat sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, ini caranya ketika anak yang memiliki kasus seperti itu atau masalah, apakah kita langsung menghukumnya atau kita memberikan sanksi seperti apa Pak Bu? Terima kasih. Dalam untuk menanggapi untuk posisi kontrol restitusi ya, dalam setiap data pasti punya permasalahan yang dihadapi, terutama di sekolah yang berhubungan dengan siswa yang sering terlambat atau mempunyai masalah atau kasus tertentu. Ya, kita harus tahu bagaimana kita ambil sisi positifnya. Kenapa sih anak itu mengalami hal tersebut? Kita cari permasalahan terlebih dahulu, permasalahan yang observasi, kemudian cari cara penyelesaian yang bagus bagaimana. Kita tidak langsung mengambil tindakan untuk menghukum atau mengadili, istilahnya itu tidak seperti itu, tapi kita ambil kita cari sisi positifnya terlebih dahulu. Apakah beliau ada permasalahan di rumah atau permasalahan yang sedang dihadapinya, itu perlu ada penyelesaian terlebih dahulu. Kemudian diajak untuk berkomunikasi agar mau membuka diri, ya, kalau membuka diri, kemudian kita ambil jalan keluar yang terbaik itu seperti apa. Mungkin itu dari saya menanggapi masalah sifat tersebut. Baik, terima kasih Pak Sudini. Jadi untuk menangani anak-anak yang memang atau peserta didik yang memiliki kasus itu tidak langsung memberi hukuman begitu ya Pak. Jadi kita langsung ngajak ngobrol, komunikasi, atau mungkin bisa memberikan seperti efek jerah seperti itu ya Pak. Baik, selanjutnya yaitu untuk konsep utama modul budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yaitu untuk memahami mengapa harus keyakinan kelas daripada peraturan. Karena jika keyakinan kelas ini memang sudah pendapat dari semua anggota kelas. Misal tidak datang terlambat, terus
berseragam rapi, kemudian berangkat setiap hari, kemudian ada lagi misal piket, melaksanakan piket, lalu mengikuti pelajaran dengan aktif. Itu karena memang sudah pendapat dari masing-masing anggota dan sudah disetujui oleh seluruh anggota kelas. Nah, di sini selain dengan anggota kelas yaitu dengan wali kelas adanya pembentukan keyakinan kelas ini sudah dibimbing oleh wali kelas, kemudian siswa juga memberikan kesepakatan, lalu disetujui satu persatu dari pendapatnya siswa itu atau anggota kelas, kemudian diminta untuk disetujui. Itu yang dinamakan keyakinan, supaya apa yang sudah diyakini, apa yang sudah menjadi kesepakatan untuk dilaksanakan, supaya mereka memiliki rasa tanggung jawab dengan yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir itu adanya segitiga restitusi, yaitu memahami penerapan segitiga restitusi di dalam kelas atau di dalam sekolah. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada profil pelajar Pancasila. Nah, ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kemudian ada berkebinekaan global. Disiplin positif. Kata disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan, dan jika tidak ada hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Nah, untuk selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa songgokan, ancaman maupun hukumannya. Kemudian disiplin positif di sekolah kita sudah seperti yang ada tadi barusan saya baca atau belum, Bu? Ya, di sekolah kita kira-kira sudah seperti yang ada di yang barusan saya baca atau belum? Belum, menurut saya Ya. masih dalam tahap bertahap ke yang lebih baik lagi. Karena di sini pun kan anak-anak ketika kita sudah melakukan katakanlah pendekatan kan, misalkan iya hari ini mereka dikatakan ya Bu saya siap, tapi kan ternyata mereka mengulang lagi. Jadi menurut saya memang belum, Bu, kita masih dalam tahapan kesana gitu. Iya, masih dalam tahapan. Ya, jadi di sini disiplin positif itu katanya kita tidak harus langsung menghukum gitu ya, tapi kadang refleks gitu ya, kadang refleks, ayo
Pancasila tadi sudah saya baca itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian adanya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini dari yang kemudian ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari nilai kebajikan universal yang ini di sekolah kita kira-kira mana ya, atau sudah semua ya Pak Edi? Menurut Pak Edi gimana Pak? Dari nilai kebajikan universal ini di sekolah kita kira-kira sudah menerapkan yang mana gitu Pak? Kalau menurut saya di sekolah kita sudah menerapkan masalah tentang dari semua itu menjalankan ketakwaan gitu ya. Berarti sudah menjalankan dari keagamaan, menjalankan sholat berjamaah, seperti itu, untuk kerjasama di lingkungan sekolah, anak-anak sedikit sudah, menurut saya sudah menjalankan kerjasama. Contohnya di bidang olahraga seperti itu, mereka bisa bekerja sama. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Edi untuk nilai kebajikan universal yang sudah kita atau sedang kita jalankan di sekolah kita. Yang itu tadi salah satunya yaitu kita berarti tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, untuk melakukan sholat berjamaah bersama di sholat duhur. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup seperti tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Ian, sedikit dijelaskan, itu bertahan hidup dengan adanya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima di sini yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan, adanya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan di sini adanya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu adanya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk yang imbalan atau penghargaan ini menurut Bapak Ibu untuk memotivasi siswa juga atau malah justru malah justru anak-anaknya menjadi manja atau jadi malas seperti itu Pak? Untuk yang imbalannya biasanya ada, ayo kamu maju nanti tak kasih ini diberi hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kedua kalinya ini sebenarnya teori motivasi. Motivasi berarti sesuatu yang jadi alasan manusia untuk berperilaku. Ada dua, yaitu yang ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Yang pertama biasanya anak-anak melakukan sesuatu karena takut atau hukuman. Yang kedua biasanya juga anak-anak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian.
harapan dari kita atau dari semuanya, anak itu bisa muncul motivasi intrinsiknya, motivasi yang ada dalam dirinya, yaitu orang yang sadar, yang menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ini ingin seperti ini, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi yang terbaik dari teori ini adalah munculnya motivasi dari dalam diri anak untuk patuh atau menunjukkan nilai-nilai baik di sekolah. Itu seperti itu. Adapun kalau ada imbalan yang baik dari Bapak Ibu guru, itu tergantung dari sudut pandangnya gurunya. Bisa nanti kalau ada imbalan terus menjadi ketagihan, bisa, atau malah nanti menjadi sesuatu orang lain menjadi iri. Paling itu yang dapat terus saya nggak dapat. Itu hanya sudut pandang, Bu. Sudut pandangnya hanya dari mana? Terima kasih. Jadi untuk imbalan atau penghargaan dari orang lain itu maksudnya dari sudut pandang dari ini masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan inspirasi, misalkan saya ingin menjadi guru, tapi saya terinspirasi dari Pak Guru atau Bu Guru itu termasuknya berarti ke intrinsik ya Pak. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya seperti itu ya Pak. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini yang tadi sempat sudah saya sampaikan juga, yaitu mengenai anak yang memiliki kasus ini langsung hukuman atau dengan cara pendekatan gitu. Nah di sini ada hukuman, yaitu bisa jadi nantinya menyakitkan, kemudian anak menjadi tidak nyaman, murid menjadi takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Merasakan seperti itu juga gak perlu seperti kadang kalau memberi hukuman, kadang anak-anaknya menjadi rasa jadi menyakiti itu ya pasti dengan kadang ada yang laki-laki terlambat dikasih hukuman suruh nyapu, laki-laki anak itu lagi sudah lama-lama anaknya merasa sakit hati ya, gitu. Kemudian adanya penghargaan. Yang pertama yaitu ada tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Tadi seperti yang disampaikan Pak berarti ini yang merusak hubungan sifat iri. Paling kalau dapat penghargaan dia lagi, si A lagi, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi, berarti jika ada anak yang memiliki permasalahan atau kasus, di sini adanya identitas sukses, yaitu dengan adanya konsekuensi, memberikan konsekuensi, yaitu berupa penguatan jangka pendek, perlu monitoring lebih lanjut, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian adanya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya dirinya sendiri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini untuk yang restitusi, jadi kita adanya pendekatan terhadap murid, kita mengajak ngobrol, kita tidak hanya menjadi manajer, tapi kita juga bisa melakukan pendekatan dengan adanya teori kontrol, dengan bertanya untuk mereka bisa terbuka apa permasalahannya, kemudian kita bisa memberikan solusi. Solusinya juga bukan hanya dari kita, tapi bisa juga dari
si muridnya itu sendiri. Oh ya Pak, saya tidak ingin mengulanginya lagi, saya ingin berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian murid juga bersemangat memperbaiki kesalahannya jika adanya pendekatan dengan restitusi. Konsep disiplin. Pendekatan restitusi suatu cara menanamkan disiplin positif pada murid secara mandiri. Pengertian restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan sebuah paksaan. 4. Menuntut ke dalam diri. 5. Cari kebutuhan dasar atau tindakan. 6. Fokus pada karakter bukan tindakan. 7. Menguatkan dan fokus pada situasi, pada solusi. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusi yang sudah disepakati tadi, si siswa ini lebih lebih fokus, kemudian mereka akan bertanggung jawab untuk memperbaiki apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kemudian adanya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh murid yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut, dendam bertambah, nakal dan merasa kecewa. Kemudian sedang konsekuensinya, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menjadi taat pada peraturan. Sedangkan restitusi yaitu 1. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalahnya. 2. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini kalau untuk di sekolah kita bisa kira-kira bisa ya Pak Bu, misalkan penggunaannya restitusi bisa ya Pak ya? Insya Allah bisa ya Pak ya. Ada beberapa, tapi ini Bu, disikapi dengan bijak. Tidak semua masalah harus dengan restitusi mungkin. Kita tahu ini kan hanya budaya untuk dicapai tidak hanya dalam 1-2 tahun, ini panjang. Jadi pelan-pelan restitusi dijalankan. Hanya kita harus bijak, sangat bijak mana yang harus hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Bisa tapi pelan. Jadi tidak semua permasalahan yang datang dari peserta didik harus dengan hukuman, dengan konsekuensi, dengan restitusi seperti itu ya Pak maksudnya Pak. Jadi adanya tahapan gitu ya. Oke Pak, terima kasih teman-teman. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Kalau diri saya sendiri seringnya itu penghukum. Kalau Bapak Ibu seringnya yang mana Bu Pak, posisi yang mana? Kalau saya refleks ada langsung ayo nyapu, ayo menghapus tulisan yang di papan, ayo hafalkan. Seperti itu kan saya seringnya.
Bapak melanggar peraturan. Pas waktu itu seperti itu Pak. Ya, nggak usah jadi teman gitu ya. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Kalau saya bertanya menggunakan seperti itu, yang manajer ketika kemarin waktu saya praktek di demonstrasi kontekstual, saya baru bertanya seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada video tentang kasus murid yang terlambat dengan kelima posisi kontrol institusi dari Dian Gosip. Skip aja. Kemudian adanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya tadi sudah sedikit disampaikan juga, yaitu mengapa ada peraturan kita harus memakai helm saat berkendaraan, khususnya kendaraan roda dua. Ayo pakai helm supaya apa Pak? Selamat terhindar dari angin, tidak panas. Kemudian mengapa ada peraturan kita harus mencuci tangan kita sebelum kita makan supaya sehat, terhindar dari penyakit, dari bakteri. Nah ini ada kegiatan buat keyakinan kelas, ada di kelas 7 menanyakan kelas impian siswa, masukkan impian ke dalam nilai kebajikan dalam jadikan keyakinan kelas, kemudian tempelkan keyakinan kelas. Itu ada dari bagaimana membentukkan keyakinan kelas yang pertama, yaitu adanya lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, kemudian dibuat dalam bentuk post-it di penggunaan kertas post-it. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ini ada segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku mempunyai alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi yang datang dari diri kita sendiri atau dari intrinsik. Ini langkah-langkahnya ya? Iya, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu adanya validasi. Yang pertama validasi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas, validasi, terus menanyakan. Ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan itu berarti seperti menanyakan pendapat, gitu ya Pak, pendapat apa yang ingin diterapkan di dalam kelas tersebut. Sekitarnya seperti itu. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Banyak ininya saja, banyak menyebutkannya saja. Berarti panjang bisa. Jadi ini segitiga restitusi, dan karena dasarnya segitiga itu langkahnya 3 Bapak Ibu. Langkahnya 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pertanyaannya gampang sebenarnya. Ketika contohnya si Jan atau siapa terlambat ya, Opa ini yang pernah siapa? Opa terlambat. Terus saya nanti coba, kenapa kamu terlambat Pak? Karena tadi malam saya pergi sama orang tua berjualan di situ. Nah dari kata-kata itu kita stabilkan identitasnya. Oh iya ya,
Viralkan dulu anaknya. Biar apa? Lebih santai dari mana. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Ini langsung kopak-kopak, kamu percaya nggak sekolah itu sesuatu yang baik? Iya, baik banget. Terus kalau untuk ke sekolah yang baik itu bagaimana? Ya harus rajin, harus tidak terlambat, harus patuh sama peraturan. Setelah itu tanya balik, dan terus ini kamu salah atau benar? Salah Pak. Salahnya apa? Saya tidak patuh, yaitu tidak datang tepat waktu. Itu ya Pak ya. Jadi kamu salah ya. Itu validasinya. Terus menanyakan keyakinan. Terus Pak, dengan tindakan seperti itu, kamu yakin nggak tujuan kamu untuk sekolah sukses nggak? Enggak Pak. Nah itu seperti itu. Nah dari situ masuk langsung ada obrolan sedikit. Pak, kira-kira menurut kamu bagaimana cara kamu dari opanya cara kamu untuk mengatasi masalah tersebut? Langsung dia Pak, mungkin saya akan ngomong ke orang tua saya untuk tidak ikut. Saya mungkin akan ikut berjualan hanya dalam malam minggu. Itu muncul dari semuanya. Nah, ini posisi resolusi ya. Jadi kita tidak mengeluarkan ide atau mengeluarkan pendapat sama sekali, hanya memandu anak ngobrol supaya anak itu muncul dari dalam dirinya adalah kesadaran. Itu tujuan segitiga resolusi. Itu mungkin seperti itu. Tetapi sekali lagi bijak dalam menggunakannya, tidak semua kasus kita menggebu. Baik, terima kasih Bang Yon atas pemberian contohnya. Kemudian di dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar pendidikan nasional. Ini dari standar pendidikan nasional. Baik, kiranya itu mengenai budaya positif yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian basic nasihat ini. Semoga kita semua bisa lebih bersemangat